Terima kasih Bu Messi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Prodi Program Magister Hukum Islam, Hukum Keluarga, yang telah hadir dan telah menginisiasi kegiatan ini, seluruh tenaga pendidik di lingkungan Program Magister Hukum Keluarga, ada Bu Messi, Pak Fajar, Pak Agus, dan juga Bu Caca yang juga sudah bergabung bersama-sama kita, dan teristimewa tentunya kepada seluruh mahasiswa, baik yang lama maupun yang baru, program Magister Hukum Keluarga yang kami banggakan dan yang kami hormati. Puji syukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, tidak henti-hentinya kita sampaikan rahmat karunia hidayah kesehatan selalu tercurah kepada kita semua, sehingga siang yang berbahagia ini kita diberi kesempatan dan peluang yang luar biasa yang mungkin tidak semua orang bisa nikmati, yaitu kesehatan bisa bersilaturahmi, bertemu walau melalui Zoom. Mestinya kegiatannya seperti ini kita inisiasi pada offline, tapi karena kondisi pandemi kita hanya bisa bertatap muka melalui Zoom ini, tapi tentu dengan tidak mengurangi kualitas dari silaturahmi yang sudah kita bangun, dan ini adalah pertemuan awal dan terus-menerus akan kita lakukan, mempererat hubungan keluarga, program Magister Hukum Keluarga yang selalu kita bentuk dan sampai kita sama-sama menikmati kebersamaan ini dengan sebaik-baiknya. Selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Kaprodi dan seluruh mahasiswa-mahasiswi program Magister Hukum Keluarga yang kami banggakan, kami hormati. Mohon maaf dari Pak Direktur, kebetulan beliau ada tugas di luar, mewakilkan kepada Wakil Direktur untuk memberikan sambutan Pak Dr. Haji Zailani MAG yang sudah menginisiasi kegiatan temu ramah akademik yang setiap awal semester dan bagi maba tentunya mahasiswa baru program Magister Hukum Keluarga, ini adalah welcome-nya Prodi kepada saudara semua, dan ucapan terima kasih atas nama pimpinan kepada saudara yang telah memilih program studi Hukum Keluarga program Magister sebagai program studi yang lanjutan dari program S1, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi harapan dari mahasiswa kepada program studi ini semampu dan semaksimal mungkin kami dari pimpinan Pascasarjana akan memenuhinya. Ya, tentu apapun yang akan harapkan tentu kerjasama dan partisipasi kita semua sangatlah kami harapkan. Karena ini adalah pertemuan pertama, saya yakin bahwa mahasiswa semua sudah mulai masuk perkuliahannya, ya sudah mulai efektif, karena begitu kuliah hukum kemarin secara resmi Direktur dan Pak Rektor membuka perkuliahan semester ganjil ini 2021-2022. Selamat kembali menjadi mahasiswa, tapi bukan program S1 ya, tapi program magister. Ya, ini kalau program magister itu biasanya perasaan kita sudah beda rasanya dengan waktu S1. Kalau waktu S1 dulu tuh kami kuliah dengan Pak Zailani itu ospek ya. Nah, itu culun aja bentuk kita tuh ya. Wajah tak jelas, muka, karena saya dengan Pak Zailani satu angkatan ini. Tahun 92 kami sama satu peleton, satu kompi. Ya, jadi memang udah dekat dari waktu S1, pakai pelonco-pelonco juga lah waktu itu ya Pak Zailani ya, dalam masuk tuh di parit-parit depan Paskani, ini Pak kampus kami pertama dulu di pelonco pagi-pagi. Tapi kalau sudah S2 atau mungkin pula lah kita pelonco lagi ya. Maka program Temu Ramah Akademik ini himbauan naluri akademiknya persaudaraan yang kita bungkus di sini. Maka mungkin informasi-informasi awal nanti akan disampaikan oleh Pak Kaprodi tentang bagaimana rambu-rambu perkuliahan di program Magister Hukum Keluarga.
Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang mungkin dari pimpinan ingin sampaikan. Yang pertama bahwa pada 2021 Pak Direktur Prof. Ilyas Susti berkomitmen dan kami semua untuk kita menertibkan kembali administrasi perkuliahan kita. Kenapa? Karena UIN Suska Riau dan program Pascasarjana, proses pembelajarannya, proses perkuliahannya itu by system. Jadi kita tidak bisa lagi melakukan sesuka kita, tapi kita diatur oleh sistem. Dan apalagi saat ini pesan dari Pak Rektor, seluruh pendataan mahasiswa itu terintegrasi dalam ARS. Mungkin saudara sudah mulai print KRS, kami memang menghimbau agar mahasiswa mengisi sendiri KRS-nya, merasakan sensasi kembali mengisi KRS. Kemudian minta parab dengan PA, sama seperti S1. Tapi itu semua dalam proses berapi, proses administrasi perkuliahan kita. Kemudian nanti apa yang sudah saudara dan Bapak Ibu sudah input dalam KRS-nya, itulah SKS yang akan kita ajarkan pada semester ini. Jika ada gangguan atau persoalan-persoalan berkaitan dengan teknis, silakan didiskusikan dengan admin prodinya. Nanti Pak Zailani akan mengenalkan admin yang akan mendampingi saudara semua, tidak hanya yang di prodi saja, tapi juga yang di akademik di akademik pasca, nanti akan ketemu dengan Ibu Messi, ketemu dengan Bu Caca, dan tentu juga ketemu dengan Bu Kasuba akademik. Tapi memang kalau dalam lalu lintas perkuliahan mungkin akan selalu banyak berhubungan dengan staf prodi, maka jadikan mereka itu teman dan saudara. Jadi bukan musuh ya, tapi teman atau saudara, sehingga hubungan kekeluargaan itu akan selalu kita bangun seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah diinput di KRS itu terintegrasi dalam Porlab Dikti nama warga. Jadi kalau ada yang komplain mengatakan, wah dia kapan kuliahnya, bisa dibuka ya di Porlab ini status saya memang mahasiswa magister, statusnya aktif begitu. Itu terintegrasi begitu. Saudara kemarin mengisi KRS, kemudian dilaporkan nanti oleh admin ke Porlab, oleh prodi, maka nanti dari Porlab itulah ujung-ujung terakhirnya adalah tahun ini mulai diberlakukan penomoran induk ijazah nasional. Nah, penomoran induk ijazah nasional ini untuk awal-awal nggak apa-apa diberitahu ya, paling tidak untuk memberi motivasi kepada saudara-saudara biar cepat selesai kuliahnya. Bahwa itu juga terintegrasi dengan data yang ada di Porlab Dikti. Nah, jadi kita berharap 2021 ini mohon agar jangan sampailah berada di semester 8. Ya, kalau di program magister, program semester akhir itu berada di semester 8. Ya. Nah, kalau yang mahasiswa lulus tepat waktu itu semester 6. Nah, jadi kalau nanti saudara lulus tepat waktu semester 6, kumlot pula misalnya, maka nanti pada wisuda dipanggil sebagai pemuncak. Wah, itu luar biasa itu ya kebahagiaannya. Jadi harus ditargetkan seperti itu, tampil lagi di depan dengan rektor, wisudanya juga tersendiri. Tidak bergabung dengan Zoom dengan teman-teman rame-rame, tapi dihadirkan di lantai 5 karena masa pandemi. Tapi semoga pada saat wisudanya besok tidak lagi pandemi tidak berlalu ya, sehingga kita bisa melakukan secara offline. Nah, itu tadi yang mungkin sangat penting, pastikan KRS-nya sudah terisi, pastikan PA-nya sudah berkenalan dengan PA-nya atau paling tidak sudah chat PA-nya untuk di approve KRS-nya, sehingga nanti saudara bisa print, simpan baik-baik KRS-nya. Ya, karena itu akan sangat dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Seperti sekarang kita sedang proses pengurusan PIN beberapa kakak-kakak saudara yang mungkin masih ada nyangkut-nyangkut sedikit, dan itu ternyata memang KRS-nya yang mereka minta, ya KRS dan nilai. Nah, gitu juga dengan nilainya nanti. Ini karena masih semester 1 baru mulai udah bicara nilai, nanti kejauhan. Tapi nggak apa-apa. Kalau nanti ada persoalan dengan dosen menyangkut nilai, segera selesaikan. Jangan numpuk, jangan ditumpuk, jangan lari, tapi dekati dosennya. Ya, tanya kenapa nilainya tidak keluar sebelum segala sesuatunya terlanjur terinput di dalam ARS. Jadi kita semuanya by system, saudara. Nah, mungkin nanti dalam proses nanti akan mengalami sendiri. Nanti mungkin pada semester 3 itu masih ada teori ya, kalau tidak salah ya. Semester 3 masih ada teori, tapi sudah bisa ansur-ansur untuk penyelesaian studinya. Dan itu kadang-kadang tidak terasa. Ya, sampai terasa kita udah berada saja di semester 3. Tanpa terasa kita sudah berada saja di semester 5. Maka jangan terlena. Bahagia bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan saudara semua. Nanti secara teknis Pak Kaprodi dan tim akan menjelaskan perkuliahan di hukum keluarga.
Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih banyak. Mari kita buka Temu Ramah Akademik ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar sampai selesai nanti, didengarkan baik-baik. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan, gunakan momen ini untuk bersilaturahmi dan bertanya hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan di program Magister Hukum Keluarga. Terima kasih Pak Kaprodi. Mohon maaf, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang telah memberikan sambutan dan membuka acara pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kaprodi Magister Hukum Keluarga, Bapak Dr. Zailani MAG, yang sekaligus nantinya langsung memandu berjalannya acara, diskusi, dan sharing sampai dengan selesai. Demikianlah acara pembukaan Temu Ramah Akademi Prodi Magister Hukum Keluarga. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Karyau, Ibu Dr. Zaitun, kemudian Saudara Ibu Messi, dan staf yang hadir pada saat sekarang ini, itu staf Prodi Pak Fajar, kemudian Pak Agus sebagai operator, dan juga Bu Caca. Baik, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul bersama di dunia maya, ya, di atas langit, tapi di tempat yang berbeda. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ajang silaturahim bagi kita semua. Tentunya kalau niatnya silaturahim, pastilah ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ya mudahkan segala urusan kita karena kita bina silaturahim itu dengan baik. Kemudian kepada Rasulullah kita ucapkan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Direktur, Bapak-bapak dan ibu-ibu para mahasiswa yang saya hormati, ini saya tengok lebih banyak nampaknya mahasiswa lama daripada mahasiswa baru nampaknya. Yang nongol gitu kan. Ya. Yang mulai dari atas tuh nampaknya mahasiswa yang mahasiswa baru tuh belum nongol dia, masih malu membukakan wajahnya gitu. Ya. Nah, itu sebagian sudah buka wajahnya. Baik, pertama sekali saya ucapkan selamat datang pada mahasiswa baru semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Ya, alhamdulillah
Untuk HK pada semester ini itu ada 78 orang, 78 mahasiswa. 2 kelas untuk HK, hukum keluarga, dan 2 kelas untuk tafsir hadis. Alhamdulillah ini tentunya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya ya HK 2 kelas juga, tapi tafsir hadis hanya 1 kelas. Nah, rombongan Ustadz Fauzan ya itu hanya 1 kelas. Itu pun jumlahnya 16 orang Ustadznya. 17 orang. Ya alhamdulillah untuk semester ini jumlah kelas kita diisi lebih kurang 20 orang 1 kelas. Alhamdulillah. Ya, artinya minat untuk melanjutkan studi ke pasca sarjana khususnya di hukum keluarga alhamdulillah meningkat. Mudah-mudahan setiap tahunnya ini terus bertambah sehingga minat untuk menjadi mahasiswa di konsentrasi atau hukum keluarga ini itu setiap tahun enaknya semakin meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, kuliah di hukum keluarga sebenarnya tidak ada bedanya dari kuliah dengan ketika di S1. Mungkin dari segi tata cara, cuman dari segi penyajian mungkin dari segi keilmuannya saja yang berbeda. Ya. Atau mungkin kalau S1 makalahnya hanya 5 lembar, kalau S2 ya enggak bisa lagi 5 lembar, mungkin 10 lembar gitu. Ya itu aja bedanya mungkin. Tapi dari teknis karena kita memakai sistem SKS, ya cara kuliahnya tetap sama. Sebab SKS itu sudah lengkap dengan tata cara perkuliahannya, yaitu bisa tatap muka sekian persen, tugas sekian persen, kemudian mandirinya sekian persen, itu sudah dibagi semua, sehingga sama antara pelaksanaan perkuliahan di S1 dengan perkuliahan di S3, S2. Baik, sebelum kita lanjutkan, pertama yang harus kita lakukan dalam perkuliahan itu adalah mengisi KRS. Di PA saya saja itu masih ada 2 orang yang belum mengisi KRS. Itu sama saya, belum tahu dengan dosen-dosen yang lain. Ini mungkin yang hadir untuk semester baru, yang sama saya yang belum mengisi KRS itu ada Pak Alfi Kukuh. Mungkin dia sudah hadir, ini mohon diisi cepat KRS-nya. Kemudian ada Nurul Faizah, juga belum mengisi KRS. Nah bagi yang belum mengisi KRS, itu agar segera mengisi KRS. Kenapa yang disampaikan oleh Ibu Wadir tadi, kalau tidak diisi KRS-nya sekarang, tentu dia tidak masuk dalam daftar orang yang memilih mata kuliah tersebut. Umpamanya mata kuliah filsafat hukum kalau di TH. Nah, kalau dia tidak ngambil, tidak mengisi KRS, dia namanya tidak ada di dalam mahasiswa yang mengambil filsafat hukum itu. Nah, otomatis nilainya nanti juga nggak ada. Nah, nanti akan bermasalah dia di akhir kuliahnya, dia akan bermasalah karena nilainya belum lengkap. Maka mengisi KRS itu menjadi wajib di awal semester sebagai bukti bahwa kita ikut dalam mata kuliah itu. Nah, kalau dari S1-nya dari UIN juga, itu tidak ada masalah dalam pengisian KRS. Tapi bagi yang di luar UIN, yang mungkin belum terbiasa dengan program IRAIS,
itu bisa nanti berkonsultasi dengan staf atau dengan admin bagaimana cara mengisi KRS tersebut. Mengisi IRES itu gimana caranya. Itu sudah sudah ada. Kalau zaman Ibu Messi dulu itu sudah ada videonya Bu Messi ya. Ya udah ada video. Kalau mau dikirim videonya nanti kita kirim bagaimana cara mengisi IRES itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi itu menjadi wajib hukumnya untuk mengisi KRS sebagai bukti kita mengambil mata kuliah tersebut. Karena absennya juga di-print secara langsung. Jadi kalau tidak ada nama kita, tidak ada mata kuliah kita input dalam KRS kita, maka nama kita di absen juga tidak muncul. Ini yang tugas pertama. Nah, setelah diisi, mohon dihubungi PA yang bersangkutan, penasihat akademis. Karena KRS ini juga ada kaitannya dengan penasihat akademis. Kalau KRS-nya tidak disetujui oleh penasihat akademis, maka KRS tadi tidak berlaku. Ya, tidak berlaku dia karena belum disetujui. Maka disetujui oleh PA penasihat akademis itu menjadi suatu kewajiban juga. Maka seringlah menengok apakah sudah disetujui apa belum. Kalau sudah belum disetujui, kalau bisa dihubungi penasihat akademisnya itu untuk menyetujui KRS atau mata kuliah yang sudah kita ambil. Ya, dia ada kadang-kadang PA itu dia tidak menengok apakah orang yang dibimbingnya sudah mengisi KRS atau belum, sehingga dia mesti diberitahu. Ya, kalau tidak diberitahu, dia tidak tahu. Bahkan ada yang tidak mau tahu. Maka kitalah sebagai mahasiswa yang proaktif untuk menghubungi dosen PA itu supaya dia menyetujui mata kuliah yang sudah kita ambil dalam KRS itu. Ya, ini yang penting yang harus dilakukan sebelum kita memasuki perkuliahan. Yang alhamdulillah kita sudah mulai kuliah minggu untuk Jumat, Sabtu, Ahad kemarin itu menjadi perdana kita. Mungkin saya terlebih dahulu bertanya kepada seluruh mahasiswa mungkin yang hadir dalam ini. HK1A siapa kosmanya? Bisa dibuka apa? Ya, coba angkat tangan yang Kosma 1A. Muhammad Syahrul. Ya, Muhammad Syahrul. Baik. Kemudian yang Kosma 1B, HK1B. Ada? Enggak masuk, enggak ikut dia. Nampaknya enggak ada. Siapa namanya? Adi Hermanto. Adi Hermanto ada? Enggak ada ya. TH1A. Coba angkat tangannya yang kosmanya. Fatullah Nuri ya. Ya, baik. Yang HK TH1B. Ada? Muhammad Tabzi. Ada? Ini TH1B ini itu ulama semua. Ya. 1B itu ulama semua. Dia laki-laki semua itu. Tidak ada cewek di sana. Ya. Baik. Jadi pada dasarnya semuanya sudah memulai perkuliahan, insya Allah. Dan saya juga minta informasi kemarin dari beberapa orang dosen yang alhamdulillah sudah memulai
pilihannya untuk semester ini. Ya, nah itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, pengisian KRS. Yang kedua, kita dalam kuliah ini itu perlu ada perencanaan. Nah, perencanaan yang sudah kami buat, kuliah itu hanya sampai, teorinya hanya sampai 3 semester. Itu perencanaan yang sudah kami buat. Kita belajar dalam sistem perkuliahan itu hanya 3 semester, baik di HK maupun di tafsir hadis. Di HK itu ada 36 SKS, sedangkan di TH itu ada 44 SKS. Ya, SKS-nya berbeda. Jadi satu juga berbeda SKS-nya antara HK dengan konsentrasi tafsir hadis. Dan itu kita susun hanya untuk 3 semester. Nah, semester 4-nya itu diharapkan kepada mahasiswa itu sudah bisa ujian tesis. Makanya teorinya hanya sampai semester 3. Semester 4 mereka fokus kepada tesis. Ya. Dan juga sudah kami programkan di semester 3 itu diharapkan semuanya itu sudah bisa untuk ikut seminar proposal. Jadi terkhusus semester 4 itu mereka sudah melaksanakan penulisan tesis, dan juga semester 4 itu diharapkan juga sudah bisa ujian tesis. Artinya ya kami berharap kalian itu tidak lama-lama di S2 itu. Ya kalau bisa 4 semester itu ya selesai lah gitu. Karena kami baik di segi pimpinan ataupun dari segi staf ini lebih baik tamat cepat daripada tamat lama gitu. Kami menginginkan seperti itu. Lebih cepat perginya dari sini daripada lama-lama di sini gitu. Bukan ngusir maksudnya. Tapi itu rasanya lebih bahagia kalau mahasiswa itu lebih cepat menyelesaikan daripada mereka lama-lama berurusan dengan kami gitu. Tahun besok nampak juga wajah dia lagi. Ini belum juga selesai lagi. Tahun besok nampak juga wajah dia itu. Bukan jadi senang gitu kan. Jadi risau kami menengok kehadiran bapak-bapak lebih lama di kampus ini. Maka kami programkan supaya semester 4 itu ya hendaknya bisa selesai. Ya, lebih bahagia bapak-bapak bisa menyelesaikan semester 4 daripada selesai di semester 6. Baik, daripada buat pekerjaan kami seperti yang semester sekarang, ya banyak yang tugas kami menyepak-nyepak mahasiswa supaya mereka cepat pergi dari pasca ini. Hendaknya untuk yang akan datang tidak ada lagi yang nyepak-nyepak itu kan. Ya artinya dipersilahkan gitu. Bukan lulusnya bukan karena ingin mau sudah bahasa sudah sakratul maut. Baik. Ya, jadi dibuat program karena kita kuliah teori itu hanya 3 semester, hendaknya di semester 4 itu sudah waktunya untuk menulis tesis. Dengan habisnya teori, fokus kita kepada penulisan tesis. Diprogramkan. Maka dari sekarang di semester 1 itu bagi mahasiswa baru itu sudah boleh merancang atau bahasanya mengancang-ancang apa yang akan saya tulis nanti sebagai tesis. Ya, itu boleh. Dan itu didiskusikan dengan orang-orang yang mungkin menurut Anda bisa memberikan masukan. Kan banyak kita tahu atau kenal dengan dosen-dosen di pasca ini. Maka mintalah masukan-masukan dari mereka. Kalau saya mengangkat ini bagaimana? Kalau saya mengangkat ini bagaimana? Sehingga nanti sampai waktunya di semester 3 kita bisa untuk menulis dalam bentuk proposal apa yang mau kita tulis itu.
Jadi bukan menunggu sampai semester 3 dulu, tidak. Dari sekarang sudah boleh. Sudah boleh direncanakan apa yang mau ditulis nanti untuk penelitian tesis. Makanya saya kemarin dengan beberapa orang yang saya wawancarai, itu saya minta, sekarang sudah ada enggak wacana untuk nulis? Ya, pada umumnya belum ada. Maka sudah mulai dirancang kira-kira saya mau bahas apa. Karena sudah ada pengalaman di S1 ketika menulis menulis skripsi. Maka sebagai pengembangan itu bisa menjadi acuan untuk penulisan tesis. Ya, itu namanya program dalam mengikuti perkuliahan sehingga kita tidak berlama-lama. Karena kebanyakan mahasiswa begitu habis teori dia pun lalai dengan tugasnya sebagai seorang mahasiswa yang akhirnya terlena tahu-tahu sudah semester 7. Oh, saya sudah habis masa studi. Barulah kasak kusuk untuk mencari judul, untuk membahas tesis dan lain sebagainya. Sehingga dia disebut sebagai mahasiswa yang paling banyak menyumbang untuk kemajuan UIN. Karena menyumbang setiap semester. Ya, dia tidak kuliah tapi nyumbang setiap semester untuk UIN itu 4.800.000. Kalau 1 tahun udah 9.600.000. Nyumbang untuk UIN. Ya, kalau bisa tidak usahlah banyak-banyak nyumbang untuk UIN itu. Ya, karena UIN sudah ada dananya, tidak usah banyak-banyak nyumbang. Ya, baik. Itu yang kedua. Perkuliahan. Jadi harus disusun programnya supaya kita bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Ya. Yang ketiga, yang mesti juga harus kita ketahui bahwa proses pengajuan judul, ya, ketika kita ingin membuat judul, prosesnya itu pertama dikonsultasikan dulu dengan prodi, ya, konsultasikan dengan prodi, kira-kira apa yang mau diangkat, apakah sudah ada yang membahas atau belum, itu penting, ya. Jadi saya sudah bertekad akan menerima konsultasi judul dari mahasiswa. Kalau zaman sekarang ini baik melalui online maupun offline. Jadi siapa yang mau ke prodi untuk konsultasi, insya Allah kalau saya ada waktu saya akan berkonsultasi dengan judul. Ya, kalau pembahasan apa yang mau dibahas. Kalaupun dia tidak bisa secara offline, bisa konsultasi secara online. Dengan cara WA atau telepon, insya Allah saya akan layani gitu. Ya, saya akan memberikan masukan-masukan, kalau itu perlu masukan, saya akan berikan. Dan alhamdulillah sudah banyak yang hanya konsultasinya melalui WA. Dengan mengirim semacam sinopsis, dia ingin mengangkat ini, lalu itu sudah bisa diangkat, maka setelah itu ditulis, nah sudah disetujui oleh prodi, nanti dilakukan konsultasinya ke dosen penasihat akademis. Jadi proposal itu wajib diketahui oleh penasihat akademis. Di ACC, paling tidak di covernya. Kalau di S1 itu ada belangkonya tersendiri. Tapi kalau di S2 itu tidak perlu ada belangko, cukup di ACC di covernya saja. Nah, setelah di ACC di cover itu barulah boleh ikut untuk mendaftar seminar proposal. Ya. Baru ikut seminar proposal.
Nah, setelah dilaksanakan seminar proposal, itu baru ditunjuk pembimbingnya. Siapa yang pas untuk menjadi pembimbing tesis yang proposal yang sudah diseminarkan itu. Nah, barulah mahasiswa itu boleh menulis tesis secara sempurna. Ya. Dalam proposal itu sebenarnya sudah 75% dari tesis itu dalam proposal itu sudah 75 tesis itu. Tinggal lagi menambah 25%. Kenapa? Karena proposal itu ditulis dalam 3 bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Tinggal lagi setelah seminar proposal itu hanya mencukupkan bab 4, bab 5. Selesai itu. Maka proposal itu menjadi kunci. Menjadi kunci untuk menentukan apakah permasalahan ini layak untuk kita angkat atau tidak. Setelah pembimbing tadi, barulah konsultasinya dengan pembimbing. Ya, bagaimana sebaiknya tulisan itu, permasalahannya seperti apa, itu konsultasinya dengan pembimbing. Pembimbing kita ada 2. Ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Pembimbing 1 itu dia akan mengarahkan mahasiswa ke isi. Jadi isi dari tesis itu dibimbing oleh pembimbing 1. Sedangkan metodologi, baik dari metodologi penelitiannya, metode penulisannya, itu dibimbing oleh pembimbing 2. Nah, itu prosesnya. Nah, apabila sudah di-ACC oleh kedua pembimbing ini, sudah dianggap sebagai tesis yang sempurna, yang sudah mencukupi persyaratan, maka pembimbing akan meng-ACC tesis itu, maka barulah tesis itu bisa diujikan di sidang munaqashah tesis. Itulah tahapan-tahapan penyelesaian studi di S2 itu, khususnya di program studi hukum keluarga. Jadi ada perencanaan judul, kemudian ada ACC judul, ada seminar proposal, ada pembimbingan, dan ada ujian tesis. Nah, setelah ujian itu barulah disebut mahasiswa itu sudah menyelesaikan studinya di program S2. Ya, tapi kalau proses itu tidak diikuti, ya akhirnya tidak selesai-selesai. Maka jangan sampai kuliah itu terlena. Pikirkan, jangan pikirkan ujiannya dulu, tapi pikirkan membuat proposal. Saya harus buat proposal. Dia banyak kadang-kadang mahasiswa tuh, bisa enggak saya ujian tesis besok? Ya, bisa enggak saya ujian tesis besok? Padahal dia belum menulis ya, tesis itu, tapi yang sudah dipikirkannya ujian, sehingga enggak jadi-jadi, kena risaunya dia mengikuti ujian itu. Ya, jangan pikirkan ujian, pikirkan untuk menulis proposal itu dengan baik. Ya, saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari proses perkuliahan kita di S2 ini. Jadi ada proses awal, ada proses perkuliahan. Kalau proses perkuliahan itu kita menyerahkan kepada dosen masing-masing metodenya seperti apa. Nah, pertemuannya untuk mata kuliah yang 3 SKS itu di absen itu 20 kali tatap muka. Ya, tapi sekali pertemuan itu diisi dengan 2 tatap muka dengan durasi waktu 3 jam 20 menit. Itu waktu kuliahnya 3 jam 20 menit. Mulai dari jam 8 selesai jam 11.20.
itu untuk 2 kali pertemuan itu, maka absennya diteken 2 kali. Ya, itu jadi kalau dosennya masuknya hanya 10 kali pertemuan. Ya, 10 kali pertemuan, nanti ujian termasuk pertemuan pertama dan itu. Ya, 10 kali pertemuan. Sedangkan yang 2 SKS pertemuannya 16 kali. Durasi waktunya hanya 1 jam 40 menit, pertemuannya 16 kali. Bagi yang 2 SKS. Nah, itu durasi waktu dalam perkuliahan. Jadi kalau yang 3 SKS itu dalam jadwal bapak-bapak dan ibu-ibu itu 3 jam 20 menit. Ya, untuk 1 mata kuliah. Yang 3 SKS. Maka pertemuannya hanya 10 kali pertemuan. Sedangkan yang 2 SKS itu 1 jam 40 menit. Masa pertemuannya 16 kali pertemuan. Mulai dari pertemuan pertama sampai nanti ujian akhir semesternya. Ya, itu model perkuliahannya tetap sama, diberikan keluasan kepada dosen yang bersangkutan. Nah, bagi yang mungkin ingin offline, ingin tatap muka, itu harus dikasih tahu prodi dulu, Pak, kami mau kuliah tatap muka dengan dosen si A. Nanti kalau jumlah mahasiswanya 20 orang, itu kita harus kuliah di tempat yang luas, artinya di aula. Kenapa? Karena kita harus menjalankan prokes. Tidak bisa kuliah di kelas. Karena kelas itu muatannya hanya 20 orang. Kalau itu diisi, maka akan berdepet-depetan. Nanti salah, kita melanggar prokes. Maka kalau ingin kuliah offline itu boleh dengan menyampaikan kepada prodi, kita sediakan aula sebagai tempat kuliahnya. Ya, karena semester 1 itu rata-rata 20 mahasiswa satu kelas. Ya, saya kira itu tidak disampaikan atau yang ingin ditanyakan nanti silahkan kita diskusikan bersama. Apa yang masih diragukan atau ada yang kurang jelas nanti silakan ditanyakan. Saya kira itu sebagai pembuka, silakan kita berdiskusi. Ini tidak pakai apa ini, tidak pakai moderator, silakan langsung saja. Silakan. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Dr. Zailani, mau tanya sedikit dari pemaparan tadi. Ya. Sampaikan tentang situ ada diterangkan pembimbing 1 dan pembimbing 2 bisa menulis. Ya. Kami kurang jelas tadinya untuk untuk pembimbing 1 tugasnya apa dan pembimbing 2 apanya gitu, Dokter. Mohon diulangi lagi. Ya. Itu aja Pak Epri. Iya, makasih. Jazakallahu khairan. Nah, makasih Dokter. Baik. Pak Epri, Ustaz Epri dimatikan. Kalau bisa matikan dulu. Dia bisa dialog dulu dengan dia. Ustaz Epri Fraira ya. Fraira, Dok. Ya. Ustaz semester berapa? Baru, semester 1. Alhamdulillah. Ya, itu semangat untuk nulisnya udah tinggi itu.
Ya baru semester 1 sudah berharap bisa dijelaskan tugas pembimbing gitu. Ini saya berharap ini semester semester 2 sudah nulis proposal ini. Ya. Amin, amin. Jadi pembimbing 1 itu Ustaz tugasnya adalah membimbing isi. Umpamanya Ustadz membahas tentang sholat, maka hal-hal berkenaan dengan sholat yang Ustadz bahas itu dibimbing oleh pembimbing 1. Sedangkan bagaimana cara nulisnya, pemikiran Ustadz itu di dalam tesis sesuai dengan penulisan ilmiah, itu dibimbing oleh pembimbing 2. Umpamanya saja membuat latar belakang yang baik itu seperti apa. Atau kerjaannya pembimbing 2. Menulis kutipan, footnote atau apa, termasuk penulisan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik itu termasuk tugasnya pembimbing 2. Karena banyak orang Indonesia tidak bisa nulis bahasa Indonesia. Ya, cobalah tengok tulisan-tulisan sekarang. Ketika menggunakan awalan saja itu salah. Di sekolah dibacakan itu tidak sama cara penulisannya. Satu berjumpa dengan kata benda. Nah, bagaimana kata di itu ketika berjumpa dengan kata benda, dia harus dipisah di spasi sekolah. Sedangkan kalau dia jumpa dengan kata kerja, ditempelkan dia. Dikerjakan, itu enggak boleh dipisah dinya. Itu banyak yang tidak tahu itu. Ya, menggunakan awalan-awalan, akhiran itu banyak yang apa. Maka itu juga termasuk bahagian dari tugas pembimbing 2. Ya. Itu pembagian tugasnya. Walaupun kadang-kadang pembimbing 1 itu juga mengerjakan tugas pembimbing 2 ataupun sebaliknya. Pembimbing 2 itu juga melaksanakan tugas pembimbing 1, itu biasalah itu. Ya, memberikan masukan-masukan. Ya, makasih. Ya, Ustaz ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Jazakumullah khairan. Amin. Siapa? Fauzan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait untuk dimulai dari ini tuh cerita tesis, Ustaz. Kami ini kan baru nih, Ustaz, banyak dari semester 3 juga mau mulai. Bisa mungkin Ustaz ada mungkin sedikit apa mungkin bisa dijadikan bentuk PDF boleh, atau kalau saya dulu nggak salah di S1 pernah lihat di Suludin itu ada proses prosedur dari pembuatan sinopsis itu, bagaimana arahnya, ke siapa dulu dituju, terus nanti untuk proposal. Karena saya dengar kayak di S2 ini ada kartu kuning, sedangkan kan kebiasaan dulu di S1 tidak pernah ada kartu kuning gitu, Ustaz. Jadi banyak hal-hal baru yang prosedurnya kami masih bingung, Ustaz. Mungkin bisa nanti sebagai saran ya, mungkin biar kami ada jalan, Ustaz, bagaimana untuk prosedur-prosedur kepengurusan baik dari sinopsis sampai untuk ke tesis, Ustaz. Itu, Ustaz, kira-kira. Baik, itu sebenarnya sudah ada dalam pertama buku pedoman akademik, yang insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita cetak. Ini prosedur pengajuan judul, prosedur pengajuan proposal itu sudah ada dalam buku panduan akademik. Ya, mudah-mudahan Bu Wadir ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa kita, karena untuk yang 2 tahun belakangan ini itu buku pedoman kita masih buku pedoman yang 2018. Yang alhamdulillah kemarin kita coba untuk merevisi
Dan alhamdulillah sudah selesai, cuman belum dibawa ke sidang MPA-nya. MPA-nya itu DPR-nya pasca gitu. Ya, senatnya pasca. Jadi kalau tidak disetujui oleh MPA nanti ya tidak sah dia. Ya, makanya harus dibawa dulu ke sidang MPA. Ya, di situ ada profesor-profesor yang akan memberikan masukan terhadap buku yang sudah kita susun. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa mencetak buku pedoman akademik. Dan itu sudah ada semuanya di buku akademik. Apabila buku ini sudah sah untuk dicetak, ya mudah-mudahan ini bisa juga dibagikan kepada seluruh mahasiswa. Paling tidak, kalaupun tidak hard copy-nya, soft copy-nya mungkin bisa dibagikan kepada mahasiswa untuk dijadikan pedoman. Ya, Fauzannya, insya Allah sudah ada itu di dalam buku pedoman akademik. Mungkin ada yang lain? Baitul Izhar itu apa? Itu Azhar Syarif. Ya, Azhar Syarif. Ya Ustaz, diaktifkan aja mic-nya Ustaz. Azhar Syarif. Ustaz Azhar Syarif diaktifkan dulu mic-nya. Di sini udah aktif tuh. Ya, silakan Ustaz. Halo, Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, silakan Ustaz. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, saya di Putus-putus Ustaz. kayak tesis kayak gitu. Kami yang dari Timur Tengah. Ya. Kami yang dari Timur Tengah itu kan nggak pernah membuat seperti tesis dan sebagainya gitu, karya ilmiah. Itu gimana kalau masalah proposal, Pak? Caranya gimana gitu? Cara membuatnya apakah ada bimbingan atau gimana nanti tuh? Ya, kita ada mata kuliah penulisan apa namanya tuh? Penulisan metodologi penelitian, ya. Nanti itu bisa dibimbing di situ. Tapi walaupun tidak ada dalam perkuliahan, itu sudah ada dalam buku pedoman penulisan tesis dan disertasi yang sudah kita buat. Di situ sudah dijelaskan, Ustaz. Ada buku pedoman penulisan tesis dan disertasi yang sudah susun. Apa namanya yang akan dijadikan bagi mahasiswa yang mau menulis proposal ataupun tesis ataupun disertasi, itu sudah ada buku pedomannya. Nah, nanti itu bisa dijadikan pedoman dalam penulisan. Saya kira yang dari Al-Azhar itu, ya dari Timur Tengah, itu ilmunya luar biasa. Cuman tinggal mengungkapkan dalam tulisan saja lagi. Nah, bagaimana cara mengungkapkan di tulisan? Nah, itulah kita sudah punya buku pedoman. Dan itu nanti dibimbing oleh ya dosen pembimbingnya. Bagaimana cara menulisnya itu dengan baik itu sudah ada ditunjuk nanti pembimbing. Nah, itulah fungsi pembimbing 2 itu, untuk membimbing mahasiswa bagaimana bisa menulis dengan baik. Ya. Di situ nanti Ustaz. Ya.
Yang penting ada yang perlu kita ketahui semua bahwa dalam menulis tesis itu yang terpenting itu bukan judul. Maka saya tidak mau menerima judul. Kalau ada mahasiswa, Pak, saya mau mengajukan judul ini, lalu ditulisnya judul. Umpamanya sholat ditinjau dari ilmu kesehatan umpamanya. Hanya itu yang dikirimkan WA kepada saya tidak terima. Karena tesis itu bukan mencari judul, tapi mengungkap adanya masalah dalam pembahasan kita itu. Maka yang diajukan masalah. Makanya tadi ya untuk mengungkap di situ ada atau tidak itu minimal ada coretan-coretan ya 2 atau 3 lembar. Diungkap teorinya dulu, baru ini masalahnya Pak dari teori itu. Nah, itu baru namanya pengajuan judul itu seperti itu. Sebab judul itu bisa kita buat belakangan. Yang penting ada masalahnya. Maka yang dikirim, yang dikonsultasikan kepada saya itu masalah, bukan judul. Ya, masalahnya seperti ini. Nah, seharusnya seperti ini, tapi kok seperti ini? Itu masalah namanya. Bisa enggak dibahas masalah itu? Di masalah itu kadang-kadang hanya bisa dibahas dalam kategori makalah. Ya, itu tidak perlu diangkat dalam tesis. Karena cukup dengan makalah saja itu sudah selesai. Untuk melihat apakah masalah itu bisa diangkat sebagai tesis atau tidak, itulah yang mau dikonsultasikan itu. Ya, jadi bukan konsultasi judul, tapi mengkonsultasikan masalah yang mau kita bahas, apakah layak untuk jadi judul tesis atau tidak. Ya, itu jadi insya Allah akan ditunjuk pembimbingnya itu. Itu tidak perlu Ustaz risau bagaimana cara menulis. Kita sudah punya buku pedoman penulisan, kita juga sudah punya dosen pembimbing untuk penulisan tesis tersebut. Ya, mungkin itu, silakan yang lain. Mungkin satu orang lagi ini mungkin Pak Dodi. Pak Dodi itu tangannya. Arman kan udah seminar proposal kemarin. Ya, nanti konsultasi di kampus saja Pak Arman. Kan yang penting perbaiki aja proposal itu dengan segera. Itu bisa dilanjutkan ke penunjukan pembimbing itu. Ya, mungkin Pak Dodi, Caca. Dodi. Silakan Pak Dodi. Dihidupkan mic-nya dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Zengani sebagai Kaprodi. Saya ingin bertanya Pak, ini terkait tentang tesis. Pembimbing, ini kalau untuk pembimbing bisa kita mengajukan atau dari prodi langsung? Untuk menentukan pembimbingnya itu yang pertama. Yang kedua, dalam menulis tesis, ini kan udah banyak S2, S3 yang sudah menulis tesis, terutamanya S2. Boleh enggak kita menulis, umpamanya sama, kita menulisnya dengan S2 yang lain yang sudah munaqasyah, umpamanya dalam satu permasalahan kita sama judulnya. Boleh atau tidak, Pak? Ya. Untuk hal seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dodi, saya ini tambah bersemangat karena semester 1 pertanyaannya banyak ke tesis gitu kan. Itu kan semangat untuk menyelesaikannya tinggi. Ya, semester 3 aja enggak ada tanya-tanya tentang tesis.
sudah banyak pertanyaan tentang tesis. Ya, mudah-mudahan ini menambah semangat untuk cepat selesai gitu kan. Baik, yang pertama tadi penentuan pembimbing itu di di POM kita. Ketika pengajuan pembimbing itu sudah ada pembimbing yang ingin yang diinginkan oleh yang mengajukan proposal tadi. Siapa yang mau dia tunjuk sebagai pembimbingnya, itu sudah ada belangkonya. Umpamanya pembimbing satunya Bapak ini, pembimbing duanya Bapak ini, itu sudah ada belangkonya, tinggal isi. Cuman nanti di prodi kita seleksi apakah keilmuan Bapak itu sesuai dengan pembahasan kamu, itu aja masalahnya. Umpamanya saya membimbing hukum keluarga, masalah cerai cerai talak, saya tidak bisa. Walaupun kamu minta saya menjadi pembimbing satu, saya tak mau. Karena ilmu saya bukan di situ. Ya, maka dicari pembimbing yang sesuai ilmunya. Ya, kalau permintaan itu sesuai dengan keilmuannya, insya Allah bisa kita lanjutkan. Tapi kalau tidak sesuai, ya kita tukar dengan pembimbing yang sesuai. Ya, orang hukum disuruh membimbing tafsir kan tidak bisa. Walaupun secara kalau dipaksakan bisa-bisa saja. Cuman kan tidak ya kurang pas lah. Maka tidak semua usulan mahasiswa itu bisa kita terima. Karena kita menyesuaikan dengan keilmuan khususnya untuk satu. Ya. Untuk pembimbing dua mungkin itu tidak terlalu khusus karena hanya dari segi metodologi. Tapi bagaimanapun tetap juga kita mengacu kepada keilmuan yang ada pada dosen tersebut. Kira-kira mampu tidak dia membimbing, umpamanya yang biasa penelitiannya pustaka, disuruh membimbing lapangan akan agak susah dia membimbing, maka kita sesuaikan. Jadi ada belangko pengajuan siapa yang diinginkan oleh mahasiswa itu sebagai pembimbingnya. Nanti kita di prodi akan menyesuaikan apakah permintaan ini bisa dikabulkan atau tidak. Ya Pak Dodi. Yang kedua, pembahasan yang sudah dibahas. Makanya saya secara prinsip judul itu bisa diterima bagi saya hanya dua syaratnya. Yang pertama tadi ada masalah yang mau dibahas di situ. Ada masalahnya. Itu yang pertama. Dari mana dilihat ada masalah? Itu dari latar belakang. Ada enggak masalahnya? Yang kedua, ada bedanya dia dari pembahasan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Pada umumnya, permasalahan di hukum keluarga itu ataupun di tafsir hadis itu kan sudah dibahas orang semua. Nggak ada yang belum dibahas. Cuman, kita harus bisa membuktikan bahwa pembahasan kita itu tidak sama dengan pembahasan orang lain. Orang yang sudah membahas. Kan begini, saya sering mengibaratkan seperti ini. Kita mau ke Bangkinang. Ya, pembahasan kita juga mau sampai ke Bangkinang. Orang lain juga sudah membahas bagaimana cara sampai ke Bangkinang. Cuman antara jalan kita yang kita lalui dalam pembahasan itu dengan orang lain itu jauh berbeda. Kalau orang lain pakai sperben ke Bangkinangnya, kalau saya membahasnya pakai helikopter, nah, kan ke Bangkinang juga, cuman beda. Satu lewat atas, satu lewat bawah. Yang lain katanya saya pakai sampan lewat Sungai Kampar, itu enggak boleh. Boleh, walaupun pembahasannya hanya bagaimana cara sampai ke Bangkinang. Cuman karena cara pembahasannya
Karena kalau caranya berbeda, tentu teorinya juga akan berbeda. Tidak sama teorinya. Pakai serben dengan teori pakai sampan itu tidak sama. Akan berbeda lah teorinya. Nah, seperti itu. Ya, ada perbedaan yang signifikan antara pembahasan orang dengan pembahasan yang kita bahas. Nah, itu yang nanti yang saya lihat. Dari mana itu dilihat? Dari di dalam apa itu ada namanya penelitian tinjauan pustaka. Ya, atau penelitian yang relevan dalam bahasa sekarang itu. Nah, di situ kita akan membahas, akan mengungkap siapa saja yang sudah membahas bahasan yang akan kita angkat. Lalu kita buktikan apa beda pembahasan kita dengan pembahasan yang sudah dibahas oleh orang lain. Ya, kalau jelas perbedaannya, maka bisa dilanjutkan. Tapi kalau sama, itulah yang disebut dengan plagiasi. Kalau itu tadi, Bapak sudah selesai. Rupanya ada yang protes. Pak Dodi itu ditirunya tesis saya itu katanya. Ya, orang itu mengadu, akhirnya di sidang Bapak ternyata plagiat. Maka nilai Bapak dan ijazah Bapak itu dis. Artinya Bapak tidak berhak untuk menyandang gelar S2 itu. Dan bisa saja jadi pada akhirnya nanti dipidanakan. Itu plagiat. Nah, maka harus ada perbedaan yang signifikan antara pembahasan kita dengan pembahasan orang lain. Ya, kalau itu bisa dibuktikan, insya Allah bisa dilanjutkan. Ya, saya kira itu ya. Ada lagi, ini PPSHK 2 ini siapa nih? Siapa tuh, Cah? Era. Ya. Sampai jam berapa? Ya, Pak. Ya, silakan Bu Era. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Saya Rapuspita. Saya di HK2 Lokal A ya, Pak ya. Mahasiswi baru. Tadi berdasarkan penjelasan Bapak, bahwa kita sudah bisa mengajukan proposal di semester 3. Bukankah kita di semester 3 itu masih ada teori, Pak? Memangnya kita tidak dibatasi berapa SKS dulu yang harus kita selesaikan baru bisa mengajukan proposal gitu, Pak? Dan kalau misalnya masih tetap bisa kita di semester 3 itu mengajukan proposal, kira-kira prosedurnya itu apa saja gitu, Pak? Ya. Itu saja pertanyaannya. Baik. Sebenarnya di semester 2 sudah bisa mengajukan proposal, Bu Era. Oh, gitu. Ya, karena sudah belajar metodologi penelitian. Ya, semester 2 itu sudah ada mata kuliah metodologi penelitian, kalau di HK metodologi penelitian hukum. Ya, kalau di TH itu sudah ada metodologi penelitian tafsir hadis. Nah, di semester 2 itu sebenarnya sudah boleh mengajukan judul. Ya, sudah boleh. Buktinya di semester 3 sekarang itu sudah ada yang sudah seminar proposal. Dia baru semester 2 kemarin, belum masuk semester 3. Tapi karena di semester 2 dia sudah mungkin membahas judulnya, alhamdulillah sebelum masuk kemarin di semester 3 dia sudah seminar proposal. Jadi bukan di semester 3, di semester 2 malah sudah boleh. Karena sudah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Ya, kalau di AK metodologi penelitian hukum. Ya, nah, mudah-mudahan Bu Era nanti bisa seminar di akhir semester 2. Gitu. Ya, prosedurnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti konsultasi dengan prodi masalah judulnya.
kemudian minta bimbingan penasihat akademis. Kalau sudah disetujui, maka boleh ikut seminar proposal. Baik, mungkin ada satu orang lagi. Kita selesai jam 3:30 atau jam 3.30, 15.30. Silakan, mungkin ada satu lagi. Udah pas? Ini Putra Aluan nih, ada Putra Aluan. Silakan Pak Putra Uluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang telah memberikan kepada saya bicara, Ustaz. Saya kan pribadi, Ustaz, sebagai mahasiswa baru prodi Hukum Keluarga konsentrasi tafsir hadis. Ya. Ada beberapa opsi memang yang saya sudah buat tentang penelitian. Itu menu yang tadi Ustaz kan sudah ada prosedur ya. Iya. Prosedur untuk penelitian. Apakah sama tahun sebelumnya dengan tahun-tahun ini Ustaz yang akan dibuat sesuai prosedurnya? Karena ada kakak tingkat senior-senior di sebelumnya yang sudah selesai. Saya baca tesis-tesisnya dan penelitiannya lah gitu kan. Apakah sesuai dengan prosedur itu sekarang atau sudah berganti, Ustaz? Ya, prosedurnya tetap sama. Tidak berbeda dia. Karena kita sudah diatur oleh sistem. Jadi prosedur itu tidak akan berubah dia. Tetap sama dengan tahun yang lalu. Karena sudah diatur oleh buku pedoman akademik, buku pedoman penulisan, itu sudah ada aturan-aturannya. Sama itu dengan yang kemarin. Berarti maksudnya secara penyusunannya, Ustaz, penyusunan di tesisnya gitu. Iya, sama. Sama saya. Ya kan bab satunya latar pendahuluan. Bab 2 teori. Bab 3 itu metodologi. Bab 4 pembahasan. Bab 5 kesimpulan dengan saran, sama. Oh, Ya. Iya, Berbeda karena buku pedomannya satu. Oh, berarti buku pedomannya masih itu, Ustaz ya? Iya, buku pedoman kita masih. Oh ya, oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih ya. Karena waktu asar sudah masuk, mungkin banyak yang jadi imam. Ini saya tengok yang menjadi imam sudah tinggal namanya aja situ lagi. Ya, udah pada ke masjid mungkin. Ya, terima kasih dan semoga sukses kuliah di Hukum Keluarga S2 dan bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Kami semua berharap saudara bisa mengikuti kuliah ini dengan baik dan merencanakan perkuliahan itu dengan baik sehingga selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Semakin cepat selesainya, semakin baik. Gitu. Semakin lama itu akan semakin tidak baik. Baik bagi diri saudara-saudari semua ataupun bagi diri kami sebagai penyelenggara di pasca sarjana ini. Maka berniatlah untuk menyelesaikan studi ini dengan segera, ya sehingga bisa menyenangkan semua. Kalian senang, keluarga senang, kami pun ikut senang. Ya, demikian. Mohon maaf kalau ada kehilapan dan kesalahan. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh dijapri. Kepada saya juga boleh atau kepada staf. Sebelumnya saya perkenalkan dulu yang mengurus
administrasi di Prodiaka itu namanya Pak Fajar. Mana Pak Fajar? Bukakan kameranya Pak Fajar. Mana tadi Pak Fajar nih? Hilang dia. Itu yang di admin pasca sarjana tuh. Itu yang nampak tuh Bu Caca namanya. Ini Pak Fajar, buka maskernya Pak Fajar biar nampak gantengnya. Ya, jadi kalau urusan administrasi itu lebih banyak berurusannya ke Pak Fajar, ya, karena dia staf prodi kita di hukum keluarga. Jadi kalau ada permasalahan KRS nanti juga boleh bertanya dengan Pak Fajar, ya. Bagi yang belum ngisi KRS, tidak bisa ngisi KRS, bisa minta bantu sama Pak Fajar untuk pengisian KRS-nya. Nanti Pak Fajar akan bimbing bagaimana cara mengisi KRS. Yang tidak boleh sekarang diserahkan sama Pak Fajar ngisi. Serahkannya isi aja lah Pak Fajar, itu tidak boleh. Ya, Pak Fajar hanya membimbing gitu, bagaimana cara mengisi. Supaya semester berikutnya itu tidak dibimbing lagi, ya. Itu banyak berkonsultasi lah nanti dengan Pak Fajar. Atau bisa juga, ini Bu Messi ini, MC kita ini, itu lama di Prodiaka tuh. Bahkan dia sudah membuat tutorial bagaimana cara mengisi KRS itu, sudah dia buat tutorialnya. Ya, cuman sekarang dia pindah ke staf akademik, ya, S2. Nanti juga kalian akan banyak berurusan dengan beliau. Ya, surat-surat keterangan, Bu, apa ya? Ujian proposal, ujian tesis, atau masalah dia. Ya, nanti juga akan berurusan dengan beliau. Ya. Jadi kalau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti di apakah sifatnya datang ke prodi ataupun melalui WA atau telepon, silahkan nanti dengan Pak Fajar. Atau dengan saya sendiri, kalau urusannya itu urusan akademik, itu insya Allah saya bisa akan membantu untuk memberikan penjelasan. Ya, yang penting kita berusaha untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa dan memberikan kenyamanan bagaimana bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Ya, kalau ada masalah nanti saya siap untuk menerima jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Ya, asal jangan masalah rumah tangga saya tidak ikut serta. Ya, demikian ya. Mohon maaf sekali lagi kita tutup Bu Hadir ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.